The Crying Boy. The Crying Boy adalah sebuah lukisan yang menjadi salah satu benda terkutuk paling terkenal di Inggris pada tahun 1980-an. Lukisan ini menggambarkan seorang anak kecil dan wajah sendu dan mata berkaca-kaca. Sekilas, tak ada yang aneh dari sebuah karya seni. Namun kisah mengerikan mulai muncul setelah rangkaian kebakaran misterius yang melanda rumah-rumah di Inggris. Anehnya, dalam setiap kebakaran, hampir semua barang di rumah tersebut hancur lebur terbakar. Tapi lukisan The Crying Boy selalu ditemukan utuh tanpa goresan api sedikit pun. Hal ini membuat publik percaya bahwa lukisan itu membawa kutukan dan menjadi sumber malapetaka bagi pemiliknya. Media massa saat itu bahkan ikut memberikan fenomena ini sehingga rasa takut semakin menyebar. Sebagian orang percaya bahwa sosok anak di dalam lukisan adalah arwah seorang bocah yatim piatu yang tewas terbakar, dan rohnya terjebak di dalam kanvas. Konon siapapun yang menggantung lukisan itu di rumahnya akan mengalami kemalangan, terutama kebakaran. Ada yang mengatakan cara menghilangkan kutukannya hanyalah dengan membakar lukisan itu. Ironisnya, lukisan ini tidak bisa dihancurkan oleh api. Walau ada penjelasan logis dari pakar seni yang menyebut lukisan ini dicetak dengan bahan tahan api, misteri The Crying Boy tetap hidup sebagai legenda urban. Banyak orang hingga kini masih menolak memiliki lukisan tersebut, khawatir kutukan akan menghantui rumah mereka. Kisah ini menjadi bukti betapa sebuah karya seni sederhana bisa berubah menjadi simbol kengerian yang menakutkan. Boneka Annabelle. Boneka Annabelle mungkin terlihat biasa saja bagi orang yang tidak tahu kisah di baliknya. Wujud aslinya adalah boneka berukuran besar dan wajah polos dan senyum sederhana. Namun sejak tahun 1970-an, boneka ini dikenal luas sebagai salah satu objek terkutuk paling terkenal di dunia setelah kisahnya didokumentasikan oleh pasangan Ed dan Lorraine Warren. Menurut laporan, boneka itu menjadi wadah bagi entitas jahat yang berpura-pura sebagai roh anak kecil untuk mendapatkan simpati manusia. Awal mula kisahnya terjadi ketika seorang mahasiswi perawat menerima Annabelle sebagai hadiah dari ibunya. Tidak lama setelah itu, kejadian aneh mulai muncul. Boneka ditemukan berpindah tempat dengan sendirinya, meninggalkan pesan di kertas, bahkan konon menyerang orang yang mencoba menantangnya. Situasi ini semakin mencekam ketika seorang teman mereka bermimpi diserang oleh boneka tersebut, dan keesokan harinya bekas cakaran muncul nyata di tubuhnya. Khawatir dengan bahaya yang semakin nyata, sang pemilik akhirnya meminta bantuan Ed dan Lorna Warren. Setelah melakukan investigasi, mereka menyimpulkan bahwa bukan roh anak kecil yang menghuni boneka itu, melainkan entitas iblis yang mencoba merasuki manusia. Untuk mencegah kerusakan lebih lanjut, Annabelle kemudian dipindahkan ke Occult Museum milik keluarga Warren, ditempatkan dalam kotak kaca khusus dengan tanda peringatan keras agar tidak ada yang menyentuhnya. Namun, meski terkurung dalam kotak kaca, kisah menyeramkan Annabelle tidak berhenti. Banyak pengunjung museum yang bersikap ceroboh konon mengalami nasib buruk setelah mencoba meremehkannya. Ada yang kecelakaan, ada pula yang meninggal secara tragis. Hingga kini Annabelle tetap menjadi simbol nyata dari bagaimana sebuah benda sederhana dapat menjadi medium kekuatan gelap yang berbahaya. Sekaligus mengingatkan kita bahwa tidak semua misteri bisa dijelaskan dengan logika biasa. Kotak Dibak. Kotak Dibak adalah lemari anggur tua dari Polandia yang kini dihuni roh jahat bernama Dibak dalam kepercayaan Yahudi. Roh orang yang mati yang tidak tenang dan berusaha merasuki manusia. Kotak ini menjadi terkenal setelah seorang kolektor membelinya di awal tahun 2000-an dan mengalami serangkaian kejadian mengerikan seperti mimpi buruk berulang, aroma busuk misterius, serta bayangan gelap di rumahnya. Setiap orang yang memegang kotak itu mengaku mengalami nasib buruk atau gangguan aneh yang membuatnya dijuluki sebagai salah satu benda paling terkutuk di dunia. Setelah berpindah tangan beberapa kali dan menimbulkan ketakutan bagi para pemiliknya, kotak ini akhirnya diamankan oleh kolektor barang paranormal Zak Bagans dan kini disimpan di museum miliknya di Las Vegas. Banyak pengunjung yang mengaku merasakan aura menekan, mual, atau bahkan pingsan saat berdiri di dekatnya. Walau sebagian orang menyebut semua itu hanya sugesti, legenda Dibak tetap hidup sebagai simbol kengerian modern yang berarti sebuah peringatan bahwa tidak semua benda tua layak untuk dimiliki. Cincin Belial. Cincin Belial konon merupakan artefak kuno yang diyakini terhubung dengan roh iblis bernama Belial, sosok dari legenda demonologi yang melambangkan kesombongan dan kekuasaan tanpa batas. Menurut kisah, cincin ini ditemukan di runtuhan kuil tua di Timur Tengah pada abad ke-19. Setelah penemuannya, serangkaian kejadian aneh mulai terjadi. Bisikan di malam hari, bayangan bergerak tanpa sumber,
dan kematian misterius yang menimpa para arkeolog yang pernah menyentuhnya. Setiap orang yang pernah memiliki cincin itu dikatakan mengalami nasib buruk, sakit mendadak, kehilangan akal, atau meninggal tanpa sebab. Simbol di permukaannya bahkan disebut berubah bentuk, seolah hidup menampilkan tanda-tanda yang tak dikenal manusia modern. Kini, cincin itu diyakini disegel di museum pribadi di Eropa, tersembunyi dari publik, entah kutukan itu nyata atau hanya legenda. Kisah cincin Belial tetap menjadi peringatan bahwa tidak semua peninggalan masa lalu seharusnya disentuh.